Shalom, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita belajar dari surat Timotius. Dan saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya beberapa kali pergi ke sebuah bank swasta terkenal di Indonesia, saudara. Saya sangat appreciate terhadap pelayanan yang mereka berikan, saudara. Mereka sangat ramah kepada nasabah, saudara. Baik dari karyawan sampai staff. Saudara, dari awal saya datang, saya disambut, saya disapa, lalu kemudian saya diantar pergi ke ruang tunggu, saudara. Kemudian tidak berhenti dari situ, kemudian saya diantar lagi pergi ke teller. Dan waktu pulang, saya disapa, saudara. Saudara, setiap staf dan karyawan yang bekerja di bank tersebut merupakan representatif dari bank tersebut yang mau mengatakan bahwa bank tersebut sangat menganggap bahwa setiap nasabah itu penting dan mereka siap untuk melayani setiap nasabah. Saudara, kalau setiap staf dan karyawan itu adalah representatif daripada bank tersebut, maka setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita sebagai murid Kristus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun adalah representatif daripada Allah di tengah dunia ini. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara, kepada Timotius, di mana keluarga Allah sebagai penopang dan dasar kebenaran. Maksudnya adalah, saudara, kita ini sebagai jemaat, kita ini sebagai umat Allah menunjukkan bagaimana kehidupan sebagai murid-murid Kristus yang ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan kasih yang kita lakukan kepada sesama tubuh Kristus, yaitu kepada sesama jemaat, demikian juga kepada orang-orang yang ada di luar sana, saudara. Hidup sebagai keluarga Allah di dalam gereja artinya kita memperhatikan sesama tubuh Kristus. Kalau ada yang sakit, kita peduliin. Kalau ada yang sedang berduka, kita berikan penghiburan. Kalau ada yang sedang berbahagia, kita berikan ucapan selamat karena kita turut berbahagia atas pencapaian yang mereka sedang alami, saudara. Dan lain sebagainya, saudara. Saudara, kita perlu menunjukkan kepedulian, saudara. Kita perlu menunjukkan tindakan kasih. Karena kita ini adalah jemaat Tuhan, kita ini adalah representatif daripada Allah di tengah dunia ini, saudara. Demikian juga, saudara, bukan hanya orang-orang di gereja, tapi juga orang-orang di luar gereja. Kita perlu memperhatikan setiap mereka, saudara. Entah itu tetanggamu, entah itu karyawanmu, entah itu bosmu, dan orang-orang lain yang ada di luar sana yang mungkin membutuhkan pertolongan. Saudara, tujuannya apa kita melakukan semua ini? Tujuannya adalah kebenaran Injil, kasih Tuhan itu boleh dirasakan dan dialami baik jemaat di dalam gereja, baik sesama tubuh Kristus ataupun juga orang-orang yang ada di luar sana. Oleh karena itu, saudara, saya mengajak saudara hari ini, saudara, mari kita melakukan perbuatan kasih, perbuatan baik minimal kepada 2 orang. Pertama, kepada sesama tubuh Kristus, jemaat di gereja. Lalu yang kedua, saudara, kita lakukan kepada orang lain yang ada di luar sana. Saudara, mari kita menunjukkan sikap kasih kita, saudara. Karena ini sesuai dengan visi misi gereja di dalam misi yang keempat, kesaksian dalam karakter. Kita perlu menunjukkan kasih kita, saudara. Supaya waktu kita menunjukkan kasih, orang boleh merasakan. Bahkan mungkin mereka mau bertanya-tanya, kenapa sih orang ini begitu baik? Kenapa sih dia peduliin saya? Saudara, waktu itulah, saudara, kita akan menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, tentang Tuhan yang sudah mengubahkan hidup kita. Saudara, mari kita menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu, Tuhan, yang kiranya Engkau menolong setiap kami, Tuhan, supaya kami boleh menjadi kesaksian yang hidup di tengah dunia ini, saudara, di tengah dunia ini, baik di lingkungan kami, baik dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi kesaksian yang hidup. Kami boleh memperhatikan, memperdulikan, bahkan kami boleh memberikan telinga kami, bahkan kami boleh mendengarkan setiap keluhan-keluhan orang lain, atau bahkan kami memberikan pundak kami untuk orang boleh menangis karena beban hidup yang mereka alami. Tuhan, tolong kami ya Bapa. Pakai kami, berikan kami kesempatan ya Tuhan, untuk kami boleh menyatakan kasih Tuhan, baik di dalam gereja, baik kepada sesama tubuh Kristus maupun kepada orang-orang yang ada di luar sana.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.